Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman sahabat Assalam yang luar biasa? Semoga teman-teman semua di sini bisa tetap berada dalam kondisi yang terbaik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman yang kuat gitu, dan juga ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini nih teman-teman, bahwasanya di Assalam sekarang sedang mempunyai program baru. Program baru itu tentang bagaimana kehidupan sehari-hari dan perbincangan yang lagi rame-rame ya, yang hangat-hangatnya, yaitu mengenai tentang podcast ya. Nanti akan ada sering kegiatan podcast seperti ini, dan yang kegiatan podcast ini kita kasih nama Ngobras nih. Yaitu Mudah apa itu? ngobrol asik bareng Assalam. Kalau ulangi harus kompak dong. Mau udah apa nih sebenarnya Ngobras? Ngobrol asik bareng Assalam. Ya, jadi kita pertama nggak kompak ya, tapi kita di sesi selanjutnya harap kompaknya Mang Uda. Masa nih kita dari Assalam nggak kompak? Ya, harus kompak. Harus kompak, kita harus solid, harus kuat, betul nggak? Betul. Ya, saya Rian, Saya Uda. kita berdua tukang dawet. Ngomong nggak bener Mang Uda. Oke nih, sebelum kita panjang lebar, karena ada peribahasa yang menyatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, betul nggak? Atau tak kenal maka tanyakeun. Sehingga tak kenal maka tak aruf ya, atau tak kenal maka tak wow. Sehingga kita harus wow satu sama lain. Harus kenal. Sebelum itu perkenalkan, di sini saya Rian Kojian Pratama. Di sini sebelah Rian Huda Nurwandani. Nah, kita berdua akan sharing-sharing ya tentang apa ya kira-kira yang rame itu kira-kira. Mungkin kita sebagai di usia kita gitu ya, sebagai pemuda gitu ya. Mungkin tema hari ini yaitu tentang pemuda gitu. Luar biasa pemuda ya. Berbicara tentang pemuda itu ya, emang sekarang tuh kita berada di masa muda ya. Dan masa muda itu ya teman-teman, kalau bisa dibilang adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan ya. Yang dimana kita berada dalam kondisi yang emang sedang sulit-sulitnya ya. Banyak tantangan, banyak rintangan gitu. Tetapi dalam keadaan tersebut ya, kita tahu sendiri bahwasanya kekuatan itu berada di masa muda ya. Yang dimana jangan disia-siakan, karena di awal kita berada dalam masa kelemahan, kita dalam kondisi bayi ya, bayi itu kita anak-anak yang dimana kita baru menapaki dunia baru ya, dan tidak tahu apapun, walaupun sebenarnya di masa anak-anak mah hanya cuma tahu main gitu ya. Main asik rame-rame. Kita belum tahu apa-apa, kita belum memiliki pengaruh yang kuat gitu. Nah, lalu kita sekarang berada di kondisi yang maksimal gitu, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, yaitu dalam satu kekuatan, yaitu masa muda. Dan nanti pun kita akan berada kembali ke dalam kondisi kelemahan ya, yang dimana kita berada di usia tua, yang dimana di usia tua itu ya kita sulit dalam memaksimalkan apapun ya. Soalnya ada tulang rentak, kulit dan keriput. Susah kemana-mana. Mungkin ke masjid lagi hese. Mun ngopi teh geus teu pantes Mang Uda eta mah. Di kafe lagi ditertawakan gitu, karena ya udah bukan masanya itu. Justru kali ini kita di masa muda ya emang harus memaksimalkan potensi, benar enggak? Benar. Nah, menurut Mang Uda, nah kan tadi baru pendapat Rian nih. Ya, siap. Dari Mang Uda itu kira-kira tentang pemuda itu seperti apa sih? Kalau dari saya mungkin bentar Mang Uda, ini pajangan atau boleh dimakan? Boleh ya. Sambil makan aja. Mantap, luar biasa. Jadikan sesuatu itu harus diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kopi. Ya, akan ada yang dulu mungkin ya. Saya belakangan. Pendapat saya ya tentang pemuda. Apa itu pemuda? Mungkin ya harus dimaksimalkan sih sebenarnya dari di usia muda itu. Soalnya dan dimaksimalkan oleh dipenuhi juga dengan bahasan-bahasan tentang agama. Soalnya lebar gitu ya. Jika kita masa muda dihabiskan hanya untuk visi foya. Wah, don't play bos. Saya Aduh. bahaya gitu ya.
Soalnya nanti juga di akhirat yang dipertanggungjawabkan itu salah satunya yang pertama tuh apa masa muda yang dihabiskan, salah satunya itu berat kan itu ya, ditanya oleh Allah apa masa mudamu dihabiskan gitu. Bagaimana masa mudamu dihabiskan? Jika kita menjawabnya hanya poya-poya, tahulah adab Allah pasti lebih pedih gitu ya. Jika kita diisi dengan hal-hal positif, dengan banyak mengaji, banyak menghafal, misalnya ada Al-Quran, kita membaca Al-Quran, terus dalam sharing ilmu gitu ya, kita belajar, misalnya salah satunya misalnya di perkuliahan itu, misalnya kita di Poban dengan akademi kita berprestasi, itu salah satu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, dan bagus itu di hadapan Allah dan orang-orang juga gitu. Mungkin harus banyak dimaksimalin dengan hal positif bagi saya. Luar biasa, benar. Jadi betul sekali ya sobat Ngobras, bahwasanya ya tadi satu hal yang salah satunya ditanyakan ketika di akhirat, itu pertanyaannya untuk apa masa mudamu dihabiskan. Ya, masa muda. Nah, menurut Mang Huda nih, kira-kira ya berbicara tentang pemuda, kan sekarang tuh pemuda tuh termasuk kondisi milenial ya, pemuda era milenial. Sekarang disebutnya milenial, kalau dulu milenial. Guys, mau bercanda lagi. Kira-kira menurut Mang Huda gimana sih kondisi pemuda zaman sekarang? Melihat kondisi pemuda zaman sekarang mungkin gimana ya? Kita masih melihat lingkungan gitu ya. Kita masih sibuk gitu ya dengan kegiatan duniawi gitu ya. Kalau saya lihat mah gitu. Terus belum terfokus gitu dalam tujuan kita gitu. Kita masih berfoya-foya, masih santuy gitu ya, belum bisa memaksimalkan gitu. Namun kita di sini bisa gitu ya. Kang Rian mungkin punya apa sih suatu pergerakan nanti insya Allah gitu. Mungkin Kang Rian punya ambisi buat menggerakkan pemuda-pemuda sekarang yang belum berada di jalan Allah gitu ya, salah satu itu. Soalnya emang kudu gitu ya, berarti sebagai penggerak nantinya menjadi pasukan-pasukan yang memperjuangkan Islam. Itu kudu gitu Mas. Jadi saya mah. Tapi bagaimana juga nih pendapat dari Mang Huda mengenai ya pemuda sekarang itu yang ya banyak fokus sama duniawinya atau percintaannya, bener kan nih? Ya, banyak ya, bener kan? Bener juga. Berat. Banyak juga nih pemuda yang memang kondisinya tuh ya gak akan jauh dari bucin ya, bener gak bucin? Terus ada yang hanya mengejar kesibukan dunia, yang mementingkan dunia. Jadi dari kecil kita sekolah ya, dari SD, SMP, SMK, terus kuliah, dan kan itu ujung-ujungnya hanya mengejar pekerjaan. Itu gimana sih menurut pemuda? Berbeda tadi dulu mungkinnya yang bucin. Ini pakar bucin ya teman-teman, sobat Ngobras. Yang mau curhat-curhat boleh nih, langsung aja panggil Bapak Muda. Berbicara tentang ya masa muda mesti di apa sih, diisi dengan perbucinan. Tapi menurut saya tuh itu tidak menjamin gitu ya yang kalian dekat sekarang menjadi jodoh kalian. Sebenarnya itu sih simpelnya, soalnya masa muda tuh ada itu ya, saya pernah dengar gitu ya dari Ustadz Hanan salah satunya, bahwasanya mahar masa muda itu ya apa sih, menjauhi orang yang kita sukai. Maksudnya kita harus menjaga jarak gitu, jangan sampai kita dekat terus malah apa sih, nilainya malah bermaksiat gitu di sisi Allah. Dan itu sangat gimana ya, mungkin jika kita terus sampai sekarang gitu ya, mungkin kita mikirnya juga bisa jadi itu jadi dosa jariah juga bagi kita. Itu bahaya dan tidak gitu ya, tidak dapat esensinya gitu. Sekarang mah kita bersabar untuk mendapatkan jodoh itu. Bersabar aja, karena innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Ya, karena dengan orang-orang yang bersabar, Allah di dekat kita gitu, bukan manusia yang di dekat kita. Ngeri. Karena dengan apa ya, kalau jika Allah berdekat dengan kita, hati tenang, bukan tangan yang Maksudnya gimana itu tangan? Hati yang tenang gitu ya. Hati yang tenang, dan ketenangan itu bisa diraih dengan kita banyak beribadah, bisa nanti. Jika kita dekat dengan
Dan gini, bahwasanya kali ini pemuda realitanya sedang disibukkan mencari siapa kelak akan yang menjadi teman hidup kita, tanpa memikirkan bahwasanya bahwa kematian kita tidak akan membawa teman. Iya benar itu. Betul nggak? Benar. Sehingga jangan disibukkan oleh perkara tersebut, karena sesuatu yang akan kita bawa ketika kematian itu adalah amalan kita. Bukan hal-hal duniawi. Bukan hal duniawi, bahkan tempat kerja kita, uang kita, terus bahkan keluarga kita yang dekat pun ketika kita meninggal ya nggak akan sama-sama hidup masuk kuburan gitu. Kan? Gak akan satu liang lahat. Iya, pasti berbeda. Kita beda kontrakan, kita beda kosan. Jangan memaksakan untuk satu tempat gitu. Sehingga ya tadi jangan terlalu fokus mencari teman hidup, tapi fokuslah mencari amalan hidup yang akan menjadi bekal kita ketika hidup di akhirat. Karena kita pengen gitu ya bersama Nabi Muhammad di surganya Firdaus ya. Itu yang kita pengenkan gitu ya, salah satunya. Karena berbicara tentang kehidupan juga nih, berbicara tentang kehidupan juga, ibaratkan kita sedang berjalan di eskalator, bergerak, kita akan selalu berada pada kesudahan, dan kesudahan itu adalah kematian. Nah, itu. Tadi mun eskalatorna teh aliran. Itu. Aliran nyelempang ya tuh. Jalan aja kalau aliran jangan maksain nunggu gitu di eskalator tuh maju-maju itu kan gak akan nyampe gitu. Itu yang harus kita pastikan. Dan berbicara tentang kuburan itu gelap gitu, kuburan itu gelap. Iya, benar gelap. Tapi ada yang gak gelap. Nah, apa? Kuburan band. lupa. Benar astagfirullahaladzim, ini mohon maaf ya teman-teman, nggak akan serius-serius kan, namanya juga ngobrol asik bareng assalam. Namanya juga ngobrol asik, jadi santuy ya, nggak usah terlalu terpaku ya. Benar juga ya, tapi berbicara tentang kuburan itu gelap. Bahkan berbicara tentang dunia aja ketika malam, kalaulah tanpa bulan dan bintang itu sangat gelap. Sehingga pastikan dalam menyinari kuburan kita akan ada keimanan yang menemani kita karena ketakwaan kita. Insya Allah ya. Kudu ya harus kita dari sekarang memperkuat keimanan gitu. Walaupun ya berbicara tentang sulitnya menjaga keimanan itu benar ya. Harus istiqomah. Gini, hijrah gampang tapi menjaga istiqomah yang berat. Ya, karena istiqomah itu berat. Ya. Kalau pengen ringan ya istirahat, bukan istiqomah. Benar. Istirahat gampang. Kalau berat istiqomah. Nah, sehingga ya pastikan dalam setiap diri kita itu selalu menjadikan kehidupan itu berlandaskan pada Allah. Kayak tadi kita makan, sebelum makan usahakan makannya itu karena Allah. Salah satunya seminimal mungkinnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minum juga harus Bismillah dulu itu. Ya kan. Lalu ya balik lagi tentang pemuda gitu. Ya tadi berbicara tentang kesibukan duniawi bukan berarti kita tidak boleh gitu, mencari harta. Bahkan mencari harta itu ya bisa jadi itu kewajiban kita. Misalkan ya tadi kita sudah memiliki keluarga, kapan nih mau nikah? Masih lama ya. Semester 3, baru semester 3. Baru semester 3. Kirain semester 3 mau menikah. Nah, itu ya berbicara tentang urusan duniawi ya. Bukan kita melarang, tapi pastikan bahwasanya kehidupan duniawi kita menjadi perantara kita untuk dekat dengan Allah itu. Cuman ya tadi jangan sampai kebalikannya kita terus saja pada urusan duniawi sementara urusan akhirat kita lupakan. Tidak dicapai gitu ya. Sehingga di usia muda ini ya memang benar-benar gitu kita ya, duniawi ya kita kerjakan tapi berlandaskan kepada ya akhirat kita. Dan tadi permasalahan tentang bucin itu yang pemuda zaman sekarang ya itu bukan menjadi hal bukan menjadi rahasia umum gitu ya, orang-orang pada tahu gitu bahwasanya pemuda kondisinya seperti itu nih. Bukan berarti kita nggak boleh bucin ya. Sungguhnya ya nanti ada saatnya dan berbicara tentang cinta fitrahnya Allah berikan
kita memiliki cinta. Iya. Tapi ketika kita mencintai seseorang, cintailah penciptanya, maka makhluknya pun akan didapatkan Benar. semua. Jangan bercinta sebelum halal umpama gitu ya. Soalnya melihat dari apa sih, mendengar dari ustadz yang saya ajari gitu ya, melihat ya gitu bahwasanya jika kita mencintai gitu ya, sebelum kita halal, sebelum kita mendapatkan ridhonya Allah, bahwasanya berpegangan saat bercinta itu malah menggugurkan pahala, bukan menggugurkan dosa. Kebalikannya, jika kita sudah halal, jika kita terus bercinta dengan istri kita yang mungkin ya masih lama Oh iya, beda konteks ya. masih berhaya, tapi jika kita gitu ya sudah suami istri, maka jika kita berpegangan malah kita akan menggugurkan dosa-dosa kita. Iya. Tapi emang paling berat ya mendapatkan wanita soleha, Iya. karena yang kita rayu itu Tuhannya, bukan nafsunya. Iya, benar. Ngeri kan? Nah itu ya, kita kembali lagi pada topik utamanya, daripada panjang lebar kita bahas cinta. Mungkin itu di episode selanjutnya ya, mudah. Karena di episode kali ini Berbicara tentang pemuda balik lagi. kalau berbicara tentang pemuda nih, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa memotivasi. Satu, aku kayaknya belum dengar. Boleh nih di-sharing. Bahwasanya hadis itu menjelaskan begini: Sabatun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwa kelak akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah ketika di saat itu tidak ada naungan dari siapapun. Dan dari 7 golongan tersebut nih, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang selalu menjadikan dirinya berada dalam kondisi beribadah, pemuda. Sehingga ya tadi, kita mau nggak nih mendapatkan naungan dari Allah ketika di saat itu tidak ada naungan sama sekali. Mau banget dong. Kok jadi Allah ya? Pasti ya mau gitu, mau ya. Saya sendiri melihat dari hadis tersebut ya pasti mau gitu ya, pengen banget. Terus kan ya berbicara tentang pemuda, ya tadi ya kalau di awal kita banyak melihat kasus-kasus pemuda zaman sekarang ya tadi ada yang disibukkan dengan kehidupan duniawinya atau percintaan dan hobi-hobi yang lain, misalkan bukan tidak boleh melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi ya kembali lagi bahwasanya kita harus menyambungkan juga nih apa-apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi kita membahas kondisi zaman sekarang. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya kondisi pemuda yang telah lama gitu ya sebelum kita, itu pemudanya kayak gimana sih? Apa sih perbedaan pemuda zaman sekarang sama pemuda zaman dulu gitu? Terutama yang harus menjadi pedoman kita itu pemuda-pemuda yang memang berjuang di jalan Islam. Kan banyak nih pemuda, para pejuang-pejuang. Aku tahu salah satunya Siapa tuh? Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih. Gimana Panutan. ceritain dulu dong. Pokoknya Muhammad Al-Fatih salah satunya yang menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Muhammad Al-Fatih yakin gitu bahwasanya ucapan Nabi yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Konstantinopel akan tertaklukkan oleh Islam, dan Muhammad Al-Fatih itu benar-benar yakin bahwasanya dia yang akan menaklukkan. Ya. Kalau disebutkan bahwasanya Rasul Muhammad itu menjelaskan kayak gini, bahwa yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin ya. dan sebaik-baik pasukan itu. Dan ternyata yang menaklukkan itu adalah seorang pemuda gitu, pemuda bukan orang tua. Usianya itu berapa ya? Kalau nggak salah 21 ya, 22. Ya sekitar segitu lah. Ya sekitar gitu ya, kalau nggak salah. Kerennya gitu di usia seperti itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Coba kita nih usia muda di 20 tahun ini kita udah apa? Bang Leo berapa tahun? 19. Oh 19. Jangan bohong. Benar. Aku 17. Bohong. Ini yang bohong. Ini yang bohong guys, bukan aku. Mungkin kelihatan ya ini Rian berapa tahun ya? Ya kalau boleh jujur ya. 72. Tua. Terlalu jauh itu keberatan kumis itu kalau di 72. Ya Rian usianya 20 juga nih. Sebenarnya jadi evaluasi sendiri juga nih buat Rian memang muda, karena Rian juga sebenarnya malu gitu di kondisi seperti ini ketika zaman dulu pemuda itu disibukkan untuk memperjuangkan Islam. Tapi kita disibukkan tentang permasalahan yang seperti tadi, gitu. Sangat disayangkan gitu.
Karena kenapa? Salah satu aspek yang bisa mempengaruhi hal tersebut, idola yang dijadikan oleh pemuda-pemuda sekarang ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemuda-pemuda zaman dulu. Ya. Kalau ternyata dulu pemuda-pemuda yang sukses itu adalah yang berjuang pada Islam, ya kita pun harus mengidolakan mereka. Tetapi di zaman sekarang ya jarang itu orang-orang yang ketika nongkrong nih, jarang kan? Kumaha bahulah ini perjuangan gitu ya kan? Jarang gitu. Kita Tapi malah ngomongin apa ya? Bola mungkin ya. bola. Yang untuk laki-laki bola. Mungkin yang cewek opa. Nggak tahu kita nggak tahu angkat tangan ya angkat tangan. Maka nanti mungkin yang cewek boleh cerita gitu ya mungkin kalau laki-laki ya tadi kesibukan tentang pekerjaan atau ya hobinya, ada yang suka motor ya, ada yang futsal, ngeband gitu ya. Banyak band-band gitu yang mereka sering ngobrolkan, ada blue band, ada tambal band gitu ya. Sasa tadi ada ban. Pokoknya yang merah. Pertanu. Aduh maaf. Pengen sensor ya ini, editor sensor. Takutnya ada kijang satu. Nah kembali lagi ini bahwasannya ya kenapa pemuda sekarang semakin menurun gitu ya dari mentalitas ataupun kesuksesan, yaitu salah satunya ya mereka tidak memiliki idola yang luar biasa ya. Kalau mungkin di luar negeri ini ya idola mereka itu yang dibuat itu adalah fiktif ya. Fiktif itu kan gak nyata, gak nyata seperti ada Spider-Man. kan ada yang lagi rame nih. Bentar lagi mau rilis kan ya No Way Home, Spider-Man No Way Home. Iya sih? Bener nggak? Aku lihatnya Sanchez itu apa? Marvel ya tuh. Banyak jadi idola-idolanya yang fiktif, yang nggak ada gitu. Walaupun ada yang sesuatu mungkin bisa jadi ada kayak kan alat ya gitu, Spider-Man dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada tokoh-tokoh yang dulu juga emang udah lebih keren dari mereka. Iya benar. Ya seperti halnya tadi Al-Fatih, terus ada Mus'ab bin Umair yang bisa menaklukkan kota Yastrib, sehingga kota Yastrib itu berubah menjadi Madinah karena orang-orang di sana mau memeluk Islam dan menegakkan aturan Islam di daerah tersebut. Itu Mus'ab bin Umair kalau nggak salah di usia 19 tahun ya, 19 tahun. Mungkin dari teman-teman sobat ngobras ya yang mau ngasih tahu salah sebenarnya boleh nanti di kolom komentar ya, kasih tahu kita sebenarnya di usia berapa gitu. Nah, yang jelas di usia muda mereka udah bisa memberikan kontribusi nih untuk Islam gitu. Sementara ya tadi menjadi evaluasi yang sangat penting bagi kita, bagaimana sih pemuda zaman sekarang, dan ya kita itu harus mengembalikan pada tracknya nih pemuda. Ketika pemuda-pemuda terdahulu sibuk memperjuangkan Islam, ya kita jangan sibuk memperjuangkan hal yang lain gitu, yang bersifatnya hanya memenuhi nafsu gitu ya. Nah itu gitu. Kalau ya ingat sebuah lagu ya yang sungguh memiliki makna yang sangat luar biasa. Gimana lagunya? Yang kayak gini, pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Apa lagi ya punya? Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Oke, kita musik dulu ya. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Itu sebenarnya emang lagunya sangat biasa aja, tapi sebenarnya maknanya dalam banget. Pagi ke pagi kita terjebak dalam ambisi. Nah, Siap. setiap pemuda zaman sekarang memiliki ambisi ya, kerja atau ya bucin ya, ambisi gitu. Terus pagi-pagi kita terjebak dalam ambisi ya, merangkul orang-orang berdasi yang gila materi. Kita emang harus merangkul gitu orang-orang yang sedang disibukkan oleh duniawi. Terus rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Nah karena kondisi sekarang itu ya karena kita bosan ya, terus terutama di masa pandemi kayak gini kita hanya sekedar main HP, terus ada lagi ramai kaum rebahan ya, kaum rebahan. Nah kita jangan jadi kaum rebahan, tapi keluarlah dari zona nyaman, yaitu menjadi orang yang membawa perubahan. Jangan rebahan tapi membawa
perubahan itu teman-teman ya. Ya, ya. Luar biasa, keluarlah dari zona nyaman tuh emang kayak gitu. Ya, ya. Kita harus memaksimalkan potensi kita, ya. baik ya, yang terutama untuk Islam nih. Untuk Islam kita punya potensi apa? Kalau untuk diri mah ya nggak usah dijelasin, kita pasti akan memperjuangkan diri kita. Ya. Tapi untuk Islam kita udah berkontribusi apa sih? Kayak gitu. Mungkin dari saya mungkin ya untuk apa sih anak pemuda sekarang gitu ya. Ya kita bisa salah satunya gitu ya dari sebelum-sebelumnya mungkin kalian yang di fenomenal di Bandung itu salah satunya pemuda hijrah gitu ya. Kita ikut, kita harus bisa berkontribusi. Maksudnya jika kita datang ke sana, terus kita mendengarkan masukan-masukan, salah satunya dari misalnya dari Ustadz Hanan Ataki. Setelah keluar dari sana maka lakukanlah apa yang telah didengar gitu. Maksudnya lakukanlah kan salah satunya masukan-masukan itu hal yang baik gitu. Maka aplikasikanlah dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah itu kita di situ bisa gitu ya berkontribusi untuk Islam sendiri itu sendiri gitu. Ya, atau bisa jadi nih teman-teman nih yang di luar di komunitas, misalkan ada komunitas futsal, komunitas motor, bukan berarti tidak boleh gitu, tapi jadikan komunitas-komunitas tersebut menjadi komunitas-komunitas yang justru selalu menjadikan Allah berada dalam komunitas tersebut ya. Yang hobi dagang boleh dagang, tapi ada kan dulu juga ada Abdurrahman bin Auf ya, seorang itu idola saya. Soalnya dia jadi kaya dari saya. Kaya tapi kayanya itu untuk Islam gitu. Terus ada yang suka olahraga misalkan gulat. Nanti kan itu gulatnya diajarkan, bisa jadi kan salah satu sunnah kan. Sunnah dalam berolahraga itu sunnahnya itu ada berolahraga, ada bergulat, ada panah, ada berenang. Dan itu boleh berkuda juga boleh, sehingga yang suka ini ada silat, terus ada apa lagi? Karate, ada taekwondo, terus ada apa yang lagi ramai tuh? Muay Thai dan boxing dan lain-lain. Itu boleh sok. Satu lagi kungfu. Ya, boleh tuh kira-kira terus pelajari, tapi pastikan di situ juga selalu ada Allah dalam dirinya. Kalau misalkan sekarang juga nih, kayak dulu itu lagi ramai Muhammad Salah ya. Muhammad Salah itu kan pemain bola, dia memperjuangkan Islam bukan pemain silat kan? Bukan pemain silat, itu Sergio Ramos. Nah, kalau itu tuh apa? Mereka ya bermain bola, tapi bermain bolanya itu bisa bahkan menjadikan orang-orang yang asalnya non Islam bersahadat gitu, karena dakwahnya itu dengan bermain bola. Misalkan kita yang suka gulat, salah satunya siapa? Habib Nurmagomedov. Nah ya itu dari Rusia. Dia juga kan menyampaikan keislaman itu salah satunya dengan hobinya. Nah teman-teman yang suka futsal ataupun hobi-hobi yang lain, misalkan ada yang editor ya, ini Mamang editor ya, ini bagus nih Mamang editor di sini juga di belakang kamera ya. Nah di situ juga editornya itu dipakai untuk dalam perjuangan Islam, dan ya masih banyak lah hobi-hobi yang bisa disebutkan, tapi kalau di sini panjang banget ya membahas tentang hobi. Yang pasti jadikan hobi-hobi kita itu sebagai sarana kita berkontribusi untuk Islam. Ya, harus tuh. Terus tadi berbicara tentang hijrah, ya emang sudah waktunya kita berhijrah gitu, jangan sampai ya kita berada dalam lingkaran itu terus kita ya STMJ sholat terus maksiat jalan, jangan seperti itu gitu ya. Walaupun kalau berbicara tentang maksiat gitu ya pastilah yang namanya manusia itu dijelaskan juga tempatnya kesalahan. Tapi ya lanjut dulu ya. Tapi berbicara tentang kesalahan bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk selalu melakukan kesalahan. Tapi kita memaksimalkan diri selalu berada dalam ketaatan. Walaupun kita telah melakukan maksiat ya setidaknya kita bertobat. Bertobat. Jangan sampai kita berputus asa dalam tobat gitu. Melakukan kesalahan tobat. Karena tobat itu kan diambil dari kata taubat gitu, yang artinya terus gitu. Sehingga ketika kita udah berdosa terus bertobat, karena ya kita nggak akan selalu berada dalam ketaatan.
Ya. Nah, jadi gitu nih teman-teman. Oh ya, mau tambahan. Boleh gimana? Jadi bahwasanya dan surga juga termasuk orang-orang di dalamnya, yaitu orang-orang yang bermaksiat lalu bertobat gitu di dalamnya teh. Bukan ya melihat masa lalu gitu dari zaman Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad waktu itu sendiri, terus dibantu oleh istrinya Ali, terus sahabatnya Ali, terus siapa lagi sih? Abu Bakar sama Umar gitu, sama sahabat-sahabatnya, terus merembet gitu ya ke yang lain. Bahwasanya yang lain juga kan awalnya itu misalnya dari bangsa Quraisy kan banyak gitu ya orang yang banyak bermaksiat di sana. Namun mereka ingin bertaubat gitu. Nah, surga juga gitu, bahwasanya dipenuhi orang-orang yang bermaksiat lalu bertaubat. Nah, itu. Betul sekali Mang Uda ya. Jadi jangan berputus asa dalam bertobat, ibaratkan seperti pakaian kita. Ya. Kan pakaian kita ketika kotor kita cuci, Ya. kotor lagi, cuci lagi, kotor lagi, cuci lagi gitu. Jangan sampai udah kotor, udahlah dan nanti juga kotor lagi, percuma dicuci juga. Ya, Kayak kita makan, buat apa makan nanti juga lapar lagi, kan bukan kayak gitu prinsipnya. Tapi ketika kita lapar ya kita makan, lapar makan lagi, sama dengan kita ya tadi bertobat. Ketika kita melakukan salah ya bertobat, salah tobat lagi. Tapi jangan jadikan kesalahan itu terus berulang ya. Karena berbicara tentang kesalahan atau maksiat itu seperti racun, dan taubat itu seperti penawar racun. Penawar racunnya. Tapi pastikan ya, kan kita belum tentu nih kita belum melakukan maksiat terus kita langsung bertobat, kan belum tentu ya kita itu keburu untuk bertobat. Misal kita makan buah, terus buahnya itu ternyata beracun, kita nyari-nyari nih penawarnya dan nggak keburu gitu, kan walau alam gitunya, bisa jadi kita meninggal dalam keadaan belum bertobat. Sehingga pastikan kita selalu berada dalam track yang benar. Kalau misalkan kita ya nyengsol gitu ya, berbelok gitu ya, berbelok ya usahakan untuk selalu bertobat. Nah gitu aja nih teman-teman, bisa terlalu panjang ya karena bukan waktu sih, lebih tepatnya mungkin durasi terlalu panjang. Mungkin emang bahasan kita masih banyak sebenarnya, namun durasi ya ini editor udah marah-marah, ini kameramen udah marah-marah, waktu katanya. Jadi kita cukupkan aja nih buat Sobat Ngobras. Masih banyak yang nanti jangan lupa untuk like ya dan komentar, sehingga bisa mengevaluasi juga nih buat kita untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin teman-teman juga yang ingin menyarankan tentang kira-kira nih buat bahasan apa nih selanjutnya yang akan dibahas, silahkan boleh ketik aja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas yang kalian teman-teman sarankan kepada kita. Mungkin itu aja ya Bang Uda untuk pertemuan kali ini. Makasih banyak buat semuanya. Di kala pandemi seperti ini tetap memastikan protokol kesehatan ya. Tapi protokol kesehatan umat muslim beda ya. Ada bedanya. Siap. Vaksin diri kita dengan Al-Quran, maskeri mulut kita dengan memperbanyak berzikir ya, cuci tangan kita dengan memperbanyak sedekah, dan jaga jarak kita dari maksiat. Itu aja nih teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.